Ya, jadi sebelum kita memulai pekerjaan ini, ada pertemuan dulu ya. Aku doa. Luar biasa ya. Aku rasa sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi kuliah kita, yaitu mata kuliah usul fikih. Usul fikih itu adalah disiplin ilmu yang sangat penting dan wajib kita pelajari dan kita pahami, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang berada di perguruan tinggi Islam, baik itu negeri maupun swasta. Karena mata kuliah usul fikih adalah mata kuliah wajib yang harus ada di setiap program studi, baik itu di perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta. Berbicara usul fikih itu terdiri dari dua kata, usul dan fikih. Jadi usul itu adalah berasal dari kata asola atau wasola, dasar. Sedangkan fikih itu sendiri adalah pemahaman. Jadi kalau kita gabungkan, usul fikih ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita memahami dasar-dasar dari fikih itu sendiri atau dasar-dasar dari hukum Islam itu sendiri, yang mana usul fikih ini adalah sebagai fondasi ataupun tiang dalam kita memahami agama Islam ini, khususnya ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah SWT kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Usul fikih ini atau dasar fikih ini, sebagaimana yang kita ketahui, itu adalah yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim ini adalah dasar dari fikih atau usul fikih itu sendiri yang pertama sekali harus kita ketahui. Karena sumber dari segala sumber hukum Islam, kemudian kalamullah atau wahyu dari Allah SWT, kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana itu adalah sebagai pedoman hidup kita, dasar dari hukum Islam itu sendiri, kita harus mengetahui, mempelajari, memaknai, dan menggali apa itu isi dari Al-Quran Karim sebagai dasar fikih itu sendiri atau sebagai dasar dari usul fikih tersebut. Kemudian ada mata kuliah fikih. Jadi usul fikih, fikih, kemudian qawaidul fikih. Jadi tiga disiplin ilmu ini harus saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berbicara fikih, kita harus berbicara tentang usul fikih. Ketika kita berbicara tentang usul fikih, kita harus berbicara tentang qawaidul fikih. Karena tiga ilmu ini adalah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kemudian ilmu ini tidak saling berkaitan antara satu dengan lain, yang mana ketika kita berbicara usul fikih, kita harus berbicara fikih, kemudian kita harus berbicara tentang qawaidul fikih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa itu usul fikih, definisi dari usul fikih, manfaat usul fikih, kemudian bagaimana kita menerapkan usul fikih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana usul fikih ini adalah menjadi fondasi atau dasar kita selaku umat Islam yang beriman pada Allah SWT dan Rasul-Nya,
dan kita mempercayai atau meyakini atau mengimani Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'anul Karim itu adalah sebagai salah satu sumber dari sumber hukum hukum Islam, kemudian pedoman hidup kita, dan sebagai dasar yang pertama dari usul fikih itu sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat kepada kita dan kita bisa bergairah memotivasi diri kita untuk terus memahami, memaknai, dan menggali apa itu usul fikih dan apa itu sumber-sumber hukum Islam yang mana itu adalah termasuk dari usul fikih itu sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.